penyesalan ya seumur hidup, tapi ya udah berakhir. Mungkin juga itu jalan hidup dia yang suka nyakitin saya, jadi akhir hidupnya juga mesti dibalik kali. Saya juga nggak tahu, saya tidak bisa. Selama hidup saya tidak pernah mengenal kasih sayang seorang ayah. Bahkan ia juga tidak pernah peduli dengan pendidikan dan masa depan saya. Ayah saya penjudi, pemabuk ya, dan sebagainya itu juga merupakan beban tersendiri untuk menjalani kehidupan saya pada masa saya kecil. Dia juga sering sekali memukul saya dan sebagainya ya, karena kalau orang mabuk kita ketahui juga dia akan bertindak yang di luar kendalinya gitu. Itu yang membuat juga kehidupan kecilnya memang sedikit katakanlah berat gitu loh, sangat berat. Kan dia nggak pernah ngambil rapot, dia nggak pernah membimbing, dia nggak pernah ngasih uang jajan. 1 rupiah pun kalau saya bilang, ayo dong minta uang jajan, dia nggak pernah memberikan. Saya sempat ngiri dengan teman-teman saya gitu yang lainnya. Gimana lu? Sekolah. Serius nih, cepetan ah. Bersama ibu, saya bahu-membahu membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Saya membuat kue-kue untuk dijual di toko ibu saya. Namun kerja keras kami pun tidak pernah dihargai ayah saya. Papimu aja. Nanti juga sadar lagi. Sopan. Ya kurang ajar pada saat dia mabuk, saya kurang ajar kalau pada saat dia mabuk, udah lawan, saya lawan lagi. Kadang-kadang kita lagi emosi kan, dia lempar itu air kencing, lempar lagi karena piring ke mukanya dia misalnya. Itu bisa terjadi dan sering. Habis saya pikir lagi mabuk ini, tapi kalau udah selesainya gitu, bisa pagi, kok papa bengkak di sini? Ih, dia papa sendiri yang tetap manggil papa, saya nggak pernah manggil lu, gue enggak. Papa sendiri tahu nggak tuh banting-banting dulu pada pecah tuh. Kadang-kadang saya nggak mau sapuin tuh piring biar dia lihat besok. Kadang-kadang nggak sadar loh. Persis kalau orang ngaku membunuh karena mabok atau apa ya, menurut aku ya memang begitu keadaannya, udah nggak sadar. Rasanya ia hampir tidak pernah memperlakukan saya dan ibu saya dengan layak. Wah, kalau dikatakan waktu kecil ya benci banget. Tapi setelah saya menjak dewasa, terus saya mulai belajar agama, saya lihat juga pernah satu kali juga saya retret, saya ngadu sama pendeta, bang, aduh saya sampai pengen ngebunuh ayah saya deh. Kesel banget, kalau perlu saya kasih racun deh biar mati. Karena kesel banget gitu, minum, suka mukulin ibu saya dan sebagainya ya. Tapi kan ya waktu itu juga ditenangkan. Tingkah laku ayah saya yang tidak menyenangkan itu terus berlanjut sampai ia tua. Satu-satunya hal yang paling manis yang pernah saya ingat adalah pada saat perayaan Imlek. Pernah satu kali habis ribut sebelum tahun baru Imlek, terus ibu saya kabur nih ke rumah maminya, jadi saya tidur sama ayah saya. Waduh, semalaman itu kok udah ketakut dia mabuk, tapi dia nggak mabuk. Mungkin dia menganggap itu mau tahun baru, dia tahan begitu, dia nggak mabuk. Dia malam-malam kita berdoa bareng, apa itu sempat. Kekejaman ayah saya membuat saya tidak ingin menjadi laki-laki yang sadis. Ayahlah salah satu alasan mengapa akhirnya saya memutuskan menjadi seorang wanita. Tidak pernah ada kedekatan batin di antara saya dan ayah saya. Hingga sampai akhir hayatnya pun saya tidak berada di dekatnya. Perasaan ya, ya waktu dia meninggal sih tetap saya sedih ya. Karena waktu itu sempat, waktu dia mau pulang ke rumah, saya sempat ngomel, papa ngapain pulang ke rumah? Mau minta duit aja 100, waktu berapa ya? Kok minta uang pakai pulang, kan taksinya dari Cisarua sana jauh, kenapa nggak telepon? Rupanya itu terakhir dia kangen, mungkin mau lihat saya, mau lihat rumah. Mau minta duit aja 100, waktu berapa ya? Kok minta uang pakai pulang, kan taksinya dari Cisarua sana jauh, kenapa nggak telepon? Rupanya itu terakhir dia kangen, mungkin mau lihat saya, mau lihat rumah. Saya lagi sibuk mau pamer, jadi sempat ngebentak juga gitu loh. Ya itu juga penyesalan ya seumur hidup, tapi ya udah berakhir. Mungkin juga itu jalan hidup dia yang suka nyakitin saya, jadi akhir hidupnya juga mesti dibalik kali. Saya juga nggak tahu, saya tidak bisa menghukum dan tidak bisa menilai semua yang menilai yang di atas. Jadi saya hanya menjalani hidup, tapi prinsip pribadi saya minta maaf sekali dengan yang di atas. Biar bagaimanapun saya bisa ada di dunia karena ayah saya. Apapun yang dilakukan, sejahat apapun, tetap dia ayah saya. Saya akhirnya bisa bernafas lega.
karena saya dan ibu tidak lagi hidup dalam tekanan.